Masih berani bilang gak menyembunyikan. Sesudah selesai, kau gak akan aku beri. Akan ku cincang dagingmu, cincang. Itu daging setengah kilo. Kau sudah habiskan untuk sekali makan. Dasar wanita pemboros. Boros juga nggak apa-apa. Kalau aku nggak boros, siapa yang tahu daging ini akan masuk ke perut siapa? Aga, kau lihat nggak? Ini Ibu Tiri yang ayah kalian cari untuk kalian. Baru datang sudah begitu sombong. Mungkin saja beberapa hari lagi dia akan menyuruh ayah kalian mengusir kalian berdua. Kalian harus hati-hati. Ayo. Apa lihat-lihat? Aku nggak membuatnya untukmu. Aku juga nggak mau. Ayo cepat makan. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Kalau nggak mau aku saja. Oh, enak sekali. Enak sekali. Ah? Ayah benar-benar patuh. Ibu sapi kau makan telur? Kau pasti sedang bersandiwara. Wanita yang sebelumnya juga membohongi kami seperti itu. Terserah kau percaya atau enggak. Ayah, ibu bawa kau pergi mandi ya. Ayo. Aku buat bapau ini kebanyakan. Terserah mau dimakan atau enggak. Kalau enggak mau, kasih Kiko saja. Nah, dimakan juga kan? Anak kecil yang sudah mandi bersih dan wangi, siapa yang bisa tahan? Imut sekali. Anak yang begitu baik, sayang sekali nggak bisa bicara. Wah, cuaca sedingin ini harus panaskan air mandi. Cepat pakai baju. Maafkan aku. Aku mabuk. Lupa kau tidur di kamar tamu. Aku sudah pakai baju, masuklah. Masalah tadi nggak apa-apa. Lagi pula kita sudah tunangan. Anggap saja pemanasan dulu. Mengenai masalah pertunangan, aku memberimu waktu 1 bulan untuk kau pertimbangkan. Apa maksudmu? Kau nggak puas dengan tubuhku? Bukan begitu. Aku bersumpah, nggak lihat apapun. Apa yang harus kupertimbangkan? Itu, hari ini kau bertemu anak-anak kan? Sudah, mereka sepertinya sangat waspada padaku. Kau nggak bisa salahkan mereka. Kedua anak itu adalah anak almarhumah kakakku. Mantan istriku takut kekayaanku diwariskan pada mereka, sehingga menaruh obat di dalam makanan untuk meracuni mereka. Ayah masih kecil, sehingga pita suaranya rusak. Sampai sekarang belum sembuh. Pantas saja. Kau masih muda. Jadi ibu tiri 2 anak. Mungkin terlalu berat bagimu. Selama 1 bulan ini, tolong pertimbangkan baik-baik. Kau boleh batalkan kapan saja. Hari ini aku antar 1 mobil daging. Ini pembayarannya. Aku jadi tidak enak. Berapa banyak ini? Beberapa juta saja. Kelak kau yang mengurus keuangan. Kau boleh gunakan sesukamu. Siapa yang bisa membedakanmu dengan dewa kekayaan? Dewa kekayaan? Bukan, Tuan Riko. Apa kau ada perintah? Ingin makan apa? Lapar nggak? Akan kubuatkan makanan. Panggil aku Riko saja. Aku nggak lapar. Kau istirahatlah. Aku pergi dulu. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Awas tangga, sering-sering datang ya.
Bibi Lia, mana dagingnya? Katanya mau bawa pulang daging. Daging melulu. Kau sudah seperti daging. Sepanjang hari hanya tahu makan daging. Kalau kau bisa buat Riko jadi milikmu, kau bisa makan daging setiap hari. Nggak perlu aku diam-diam mencuri daging. Itu karena aku nggak suka dia. Kalau sejak awal aku mau, dia sudah aku dapatkan. Kau sudah janda saja masih pilih-pilih. Istrinya sudah datang ke rumah. Istri apa? Gadis dari keluarga Dirja itu. Ku dengar Ella bukan anak kandung mereka. Dia nggak mau menikah, jadi batal. Ella memang bukan putri kandung, tapi putri kandung yang asli sudah pulang dari kota dan menggantikannya menikah. Huh, apa? Tunggu. Mereka berdua kan tinggal serumah dan menggoda Riko. Lalu aku bagaimana? Kau bagaimana? Iya. Tentu saja aku harus mengusirnya. Kemari. Mari. Iya. Harga sekarang benar-benar murah ya. Beli banyak sayur, bumbu, dan kebutuhan sehari-hari cuma habis 6.000. Kau merasa murah. Riko yang murah hati memberi uang saku yang besar. Tidak disangka, dia biasanya jarang bicara, tapi bisa menyayangi orang. Sekarang bagus, kau sudah datang. Anak-anak bisa makan kenyang. Hah? Asal kau tahu ya, Bibi Lia pemalas itu. Riko memberinya 40.000 untuk uang belanja dan gaji 60.000. Dia datang setiap jam 12 siang, tapi jam 4 sore sudah pulang. Anak-anak jadi kelaparan dari jam 4 sore sampai besok. Tentu saja. Sekarang sudah siang. Kau harus antar bekal untuk Riko. Antar bekal? Iya. Bibi Lia tidak bilang padamu. Hah. Sepertinya Bibi Lia ingin mengerjaiku. Kariko, Bibi Lia menyuruhku mengantarkan bekal untukmu. Oh, Kak Riko, jangan bekerja terus. Kalau makanan ini dingin jadi tidak enak. bawa masuk saja, maaf merepotkanmu. Hah? Bukankah itu keponakan Bibi Lia? Hah? Kenapa berdandan seperti itu? Dia itu janda. Dulu dia meremehkan bos. Mendengar bos akan menikahi seorang wanita dan memberikan mahar 6 juta, tentu saja dia datang tanpa rasa malu. 6 juta? Iya benar. Ayo makan. Siapa itu? Benarkah ada gadis secantik itu di desa kita? Halo, bolehkah aku masuk? Boleh. Hati-hati. Cari siapa? Kenapa kau kemari? Ada apa? Nggak boleh ya? Bukan itu maksudku. Duduklah di dalam. Aku mengantarkan bekalmu. Terima kasih. Hei bos, ternyata kau kenal gadis secantik ini. Ayo kenalkan pada kami. Dia putri keluarga Dirja yang tertukar. Dia akan menikah denganku. Benarkah? Dia kakak ipar. Siapa sangka kakak ipar begitu cantik dan berbudi luhur. Bos kami sungguh beruntung. Tentu saja dia beruntung. Bukankah ada 2 gadis yang mengantarkan bekal untuknya? Kau bawa pulang saja. Wah, aromanya lezat sekali. Dia memang gadis dari kota. Bekal yang dia buat enak dan indah. Telurnya saja berbentuk hati. Kau pasti nggak tega memakannya kan? Hehe. Apa gunanya terlihat indah? Kariko, makan saja, ini bekal dariku. Dia ini... Namaku Feli Patra dan aku adalah keponakan Bibi Lia. Dan kami tumbuh bersama. Pantas Bibi Lia nggak bilang padaku untuk mengantar bekal. Ternyata dia ingin agar kau tampil bagus di depan Riko. Itu karena Bibi Lia tahu kalian orang kota suka sekali lakukan hal-hal indah ini.
Dia takut Kak Riko kelaparan. Kau tahu berapa banyak pekerjaan yang harus Kak Riko lakukan? Masa hanya segini? Itu mana cukup. Siapa bilang aku hanya masak satu hidangan? Siapa bilang aku hanya masak satu hidangan? Itu hanya makanan pembuka. Aku mana tega membiarkan priaku menderita. Tentu saja aku mau dia makan kenyang dan enak. Lihat, kakak ipar kita begitu perhatian. Kalau kau tidak menghabiskannya, aku mau coba. Iya. Kau merusak kotak bekalku. Rusak ya rusak. Siapa juga yang mau makan bekalmu? Pergi, ini punyaku. Kalau mau masak sendiri. Dasar pelit. Enak. Biasanya orang kota hanya pura-pura baik hati saat baru datang. Bisa tahan dengan kehidupan desa. Mungkin dia diam-diam sudah meremehkan orang desa kita. Bos, gawat. Kawina jatuh dalam kandang hewan. Hah, kandang itu jorok dan bau. Orang kota sebaiknya jangan ke sana. Nanti akan buat masalah. Minggir. Feli, kau bukannya pernah bekerja di P3K? Cepat tolong dia. Aku cuma sebulan kerja di sana. Aku tidak bisa. Itu pun lebih baik dari kita. Ini adalah masalah nyawa manusia. Kalau ada apa-apa bagaimana? Ayo cepat tolong. Lihat kotoran hewan di tubuhnya. Dia begitu kotor. Mantelku ini baru saja dibuat. Kalau kotor kalian mau ganti rugi. Aku saja. Dia sedang shock berat, pingsan ketakutan. Harus segera lakukan CPR. Untung pernah belajar secara daring. Seingatku ritmenya itu... Entah kau seorang laki-laki, ataukah engkau seorang ibu, siapapun itu kau harus Apa yang tetap dia gumamkan? hidup. Kedengarannya Kita seperti harus tetap membaca mantra. hidup. Kita harus tetap hidup. Tetap hidup. Tetaplah hidup. Lah, dia bangun. Dia sudah sadar. Wah, hebat sekali. Kakak ipar sungguh hebat. Tidak hanya cantik, tapi juga pandai membaca mantra. Iya, gak seperti seseorang yang bilang kotor. Kulihat hatinya yang kotor. Sudah nggak tahu diri, bahkan berharap tinggi. Kau pulang dan mandi dulu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Feli sudah pulang. Lalu, bagaimana dengan Riko? Apanya yang bagaimana? Gadis kota itu juga ke sana. Apa? Siapa yang ke sana? Siapa lagi? Itu putri keluarga Dirja yang menikah dengan Riko. Dia berdandan begitu menggoda dan melafalkan mantra. Mantra? Dia memasak dan menolong orang, membuat mereka tergoda dengannya. Mereka semua seperti entah kenapa. Semuanya begitu suka padanya. Sudahlah, dasar nggak berguna. Sepertinya untuk mendapatkan harta mereka harus mengandalkanku. Lantainya sudah disapu, sudah bersih. Bagaimana dengan kakak itu tadi? Dia baik-baik saja. Dia mau berterima kasih padamu. Nggak perlu. Yang penting dia baik-baik saja. Nanti aku mau ke kota. Untuk apa ke kota? Biasanya aku mandi air dingin. Di rumah nggak ada pemanas air. Takut kau nggak nyaman. Aku akan beli satu di kota. Tunggu dulu. Aku ikut denganmu. Kau pergi beli pemanas saja dulu. Aku akan berkeliling sendiri. Baik, kau berkelilinglah. Aku pergi dulu. Pak, berapa harga kubis ini? 10 sen saja. Kak Isa, ayo kita lihat di sana. Kau bisa tidak jangan ganggu aku. Nala baru saja pergi. Sekarang kau gantinya. Sungguh mengesalkan. Kak Isa, aku berbeda dengan Kak Nala. Paman dan Bibi menyukaiku, jadi aku ingin lebih dekat denganmu. Kalau kau nggak suka, aku akan pergi. Baik, silakan. Tidak akan kuantar. Itu Nala. Dia juga mengejarku sampai ke sini. Kalian keluarga Tara. Satu putri angkat, satu putri kandung. Semuanya ingin menggangguku ya. Ayo kita sapa dia.